Halo, selamat pagi dan selamat siang. Saya Mariano Hendrik da Costa, NIM 2502 01022515. Pada presentasi ini, saya akan berperan sebagai konsultan risiko kredit untuk membahas evaluasi kualitas kredit bank, khususnya terkait peningkatan NPL dalam 2 tahun terakhir. 1. Kondisi kualitas kredit. Berdasarkan data simulasi, total kredit meningkat dari 10 triliun menjadi 12 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 20%. Namun, kredit bermasalah meningkat lebih cepat, yaitu dari 300 miliar menjadi 480 miliar rupiah atau sekitar 60%. Akibatnya, NPL meningkat dari 3% menjadi 4%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas kredit. Jadi, bank perlu lebih fokus pada kualitas debitur, bukan hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit. 2. Penyebab NPL meningkat. Ada beberapa kemungkinan penyebab peningkatan NPL. Pertama, standar analisis kredit mungkin terlalu longgar. Yang kedua, pertumbuhan kredit yang terlalu cepat dan meningkatkan risiko. Dan yang ketiga, kemampuan bayar debitur bisa mengalami penurunan. Selain itu, konsentrasi kredit pada sektor tertentu juga dapat menjadi risiko apabila sektor tersebut mengalami tekanan. Dan yang terakhir, monitoring setelah kredit dicairkan mungkin belum optimal. Jadi menurut saya, masalah NPL bukan hanya berasal dari debitur, tetapi juga perlu dilihat dari proses pemberian dan pengawasan kredit bank. 3. Analisis risiko. Jika kita melihat simulasi, portofolio kredit sebesar 40% merupakan kredit konsumtif, 35% UMKM dan 25% korporasi. Dari ketiga segmen tersebut, NPL terbesar terdapat pada UMKM, yaitu sekitar 5,5%, sedangkan kredit konsumtif sekitar 2,5% dan korporasi sekitar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM perlu mendapatkan perhatian lebih. Risiko akan semakin besar apabila bank terlalu terkonsentrasi pada sektor yang sedang mengalami tekanan, karena dapat menyebabkan NPL terus meningkat dan kebutuhan cadangan menjadi lebih besar. 4. Strategi penanganan. Sebagai konsultan, saya merekomendasikan 4 langkah sebagai berikut, yaitu 1. Memperbaiki credit scoring, terutama dalam menilai kemampuan bayar debitur. Yang kedua, membangun early warning system sehingga debitur yang mulai mengalami keterlambatan dapat segera ditangani. Ketiga, melakukan restrukturisasi secara selektif, khususnya bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha. Dan yang keempat,
melakukan diversifikasi portofolio sehingga bank tidak terlalu bergantung pada sektor yang memiliki risiko tinggi. 5. Target dan rekomendasi. Untuk target 12 sampai 18 bulan, saya menetapkan sasaran penurunan NPL dari 4% menjadi di bawah 3%. Nah, langkahnya adalah memperketat pemberian kredit, melakukan deteksi dini, restrukturisasi secara selektif, memperkuat recovery, kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Rekomendasi utama saya adalah bank tidak harus menghentikan pertumbuhan kredit, tetapi harus memastikan kualitas pertumbuhan lebih penting daripada sekadar mengejar volume. Keberhasilan strategi dapat dilihat dari penurunan NPL, peningkatan recovery rate, penurunan kredit berisiko, dan pencadangan yang tepat memadai. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang tak lengkap, saya mohon maaf.